Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Apakah kamu tahu tentang Candi Prambanan? Di sana, ada sebuah batu yang diyakini berasal dari seorang gadis. Sebuah kisah legendaris yang penuh pengkhianatan dan kutukan. Bagaimana bisa seorang putri cantik seperti Roro Jonggrang berubah menjadi batu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisahnya yang terkenal ini? Simak cerita lengkapnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika kamu ingin terus mendalami kisah-kisah misterius lainnya. Aktifkan subtitle untuk menikmati cerita dengan lebih baik. Di tanah Jawa Tengah yang subur dan kaya akan sejarah, berdiri dua kerajaan dengan nasib yang saling bertolak belakang. Kerajaan Pengging dikenal sebagai negeri yang makmur, sawah-sawahnya menghampar hijau, sungai-sungainya penuh ikan, dan rakyatnya hidup damai. Dipimpin oleh Prabu Damarmoyo, kerajaan ini dihormati oleh banyak penguasa lain karena kebijaksanaan rajanya dan kemakmuran tanahnya. Istana megah berdiri di tengah kota, dikelilingi taman dan kolam yang bening, menandakan kejayaan yang tiada banding. Raja Damarmoyo sendiri adalah sosok yang arif, namun di balik ketenangannya, ia tengah menyiapkan sang putra, Bandung Bondowoso, untuk kelak menjadi pemimpin. Bandung Bondowoso dikenal sebagai ksatria muda yang gagah, sakti mandraguna, namun memiliki hati yang keras dan penuh rasa percaya diri berlebihan. Bandung Bondowoso telah sejak muda digembleng dengan berbagai ilmu kesaktian dan strategi perang. Ia belajar dari para resi terbaik dan bertarung melawan para ksatria pilihan dari berbagai negeri. Kesaktiannya melegenda, tetapi tidak sedikit yang mencibir sifatnya yang angkuh, mudah naik darah, dan kerap memaksakan kehendaknya. Banyak yang segan padanya bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena ketidaksabarannya dalam menerima penolakan. Sang ayah, Prabu Damarmoyo, melihat potensi besar dalam diri sang putra, namun juga menyadari bahwa kekuasaan harus dibarengi kebijaksanaan. Sayangnya, Bandung Bondowoso lebih mencintai kemenangan daripada kedamaian. Dalam pikirannya, kehormatan hanya bisa diraih melalui kekuatan dan takluknya musuh di bawah kaki. Di sisi lain, berdiri keraton Prambanan yang kering dan tandus, dipimpin oleh seorang raksasa kuat bernama Prabu Boko. Meski tubuhnya raksasa dan tenaganya menggetarkan bumi, hati Prabu Boko dipenuhi keserakahan dan keangkuhan. Ia menguasai wilayah dengan tangan besi, menindas rakyatnya dan memeras hasil bumi yang seadanya. Kekuasaan adalah segalanya baginya, dan dunia adalah tempat di mana yang lemah harus tunduk pada yang kuat. Namun, dari sosok garang ini lahirlah seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang, bak setetes embun di tengah padang gersang. Wajahnya bersinar laksana rembulan, suaranya lembut seperti gemercik air, dan kesopanannya memikat setiap orang yang bertemu dengannya. Ia menjadi kebanggaan istana, namun tak bisa melawan kehendak ayahnya yang haus akan kekuasaan. Prabu Boko, dengan kekuatan yang ia miliki, mulai melirik wilayah kerajaan Pengging yang subur dan sejahtera. Ia merasa berhak atas tanah itu, dan ingin menjadikan seluruh wilayah di sekitarnya berada dalam kendalinya. Dalam pikirannya yang licik, Prabu Boko menyusun strategi untuk menyerang Pengging dengan dalih memperluas kekuasaan dan menyatukan tanah Jawa. Ia memerintahkan rakyat untuk membayar pajak lebih, memaksa para pemuda menjadi prajurit, dan melatih pasukannya siang malam. Rakyat Prambanan semakin menderita, namun siapa yang berani membantah raja yang bisa menghancurkan batu dengan sekali pukulan itu? Roro Jonggrang pun hanya bisa menyimpan kecemasan dalam diam, takut pada ambisi ayahnya namun tak kuasa untuk menentangnya. Dalam hatinya, ia memohon agar peperangan tidak terjadi, namun takdir tampaknya tak mendengarkan doanya. Akhirnya, hari yang ditakuti pun tiba. Prabu Boko memimpin pasukannya menyerang kerajaan Pengging dengan semangat yang membara. Gemuruh langkah kaki para prajurit mengguncang tanah, dan nyanyian perang berkumandang sepanjang malam. Serangan itu membuat rakyat Pengging terkejut dan ketakutan, banyak yang kehilangan rumah dan keluarga.
Prabu Damarmoyo yang mencintai kedamaian merasa terpukul melihat rakyatnya menderita karena keserakahan musuh. Ia pun memanggil Bandung Bondowoso dan memerintahkannya untuk memimpin pasukan menghadapi ancaman ini. Dengan semangat membara dan tekad untuk membalas dendam, Bandung Bondowoso berangkat ke medan perang, membawa seluruh kekuatan yang dimilikinya. Hatinya dipenuhi amarah, dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, mengalahkan Prabu Boko. Pertempuran antara dua kerajaan besar pun tak terelakkan. Bandung Bondowoso memimpin pasukannya dengan kekuatan yang menggetarkan bumi, menebas barisan musuh dengan kecepatan petir. Di sisi lain, Prabu Boko berdiri layaknya gunung berjalan, menghantam dan mengamuk dengan tenaga raksasanya yang luar biasa. Langit mendung menjadi saksi hujan darah yang membasahi tanah, jeritan korban perang menggema dari segala arah. Banyak prajurit muda gugur tanpa sempat menghunus senjata, dan rakyat kecil menjadi korban dari amarah para penguasa. Di tengah kegilaan itu, Bandung Bondowoso dan Prabu Boko akhirnya saling berhadapan, dua kekuatan besar yang akan menentukan nasib dua negeri. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, bahkan bumi pun seakan bergetar setiap kali senjata mereka bertemu. Prabu Boko mengandalkan kekuatan brutalnya, menghantam dengan gada besar yang mampu merobohkan benteng hanya dalam satu ayunan. Namun Bandung Bondowoso memiliki kecepatan dan ilmu kesaktian tinggi, mampu menghindar dan menyerang balik dengan jurus-jurus mematikan. Duel ini berlangsung selama berhari-hari, membuat banyak pasukan lelah dan gentar menyaksikannya. Akhirnya, dalam satu serangan kilat yang tepat menghantam dada, Prabu Boko roboh dan mengembuskan napas terakhir. Tubuh raksasanya menggelegar jatuh ke tanah, meninggalkan debu dan keheningan yang menakutkan. Kemenangan itu membakar semangat pasukan Pengging, yang langsung menyerbu ke arah keraton Prambanan. Dalam waktu singkat, istana Prambanan yang megah dikepung dan dijaga ketat oleh pasukan Bandung Bondowoso. Rakyat Prambanan dilanda kepanikan, dan kabar tentang kematian Prabu Boko menyebar cepat seperti api membakar jerami kering. Di dalam istana, Roro Jonggrang terduduk lemas, tak percaya bahwa ayahnya yang kuat telah kalah dan tewas. Air mata jatuh membasahi pipinya yang halus, namun ia tahu, tangisan tak akan mengembalikan sang ayah. Ketakutan mulai menjalar dalam dirinya, terutama ketika ia mendengar nama Bandung Bondowoso disebut-sebut sebagai sang pemenang yang kini mencari dirinya. Ketika Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan, matanya langsung terpaku pada sosok Roro Jonggrang yang tengah berdiri anggun di tengah taman istana. Cantik luar biasa, putri raja itu seolah bukan manusia biasa, melainkan jelmaan dewi dari kayangan. Dalam sekejap, perasaan cinta tumbuh dalam hati Bandung Bondowoso, mengalahkan bara dendam dan kepongahan yang selama ini menguasainya. Ia tak bisa menahan keinginannya untuk memiliki sang putri sebagai pendamping hidup. Meski tahu bahwa Roro Jonggrang adalah anak dari musuhnya, hatinya sudah terlanjur terpaut. Maka, tanpa banyak pikir, ia pun menyampaikan keinginannya untuk memperistri sang putri. Roro Jonggrang terkejut bukan main. Dalam hatinya masih ada duka dan amarah karena ayahnya dibunuh oleh laki-laki di hadapannya ini. Tapi ia tahu, menolak permintaan Bandung Bondowoso bisa berujung pada kehancuran Prambanan dan penderitaan rakyatnya. Ia menunduk sopan, mencoba menyembunyikan rasa takut dan benci yang bertarung dalam dadanya. Dengan pikiran cepat, ia menyusun rencana untuk menolak secara halus dan sekaligus menyelamatkan kerajaannya. Ia berkata bahwa dirinya bersedia dinikahi, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi sang pangeran hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso tertawa sinis, meremehkan permintaan itu dan langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Syarat pertama dari Roro Jonggrang adalah membuat sebuah sumur yang dalam bernama Jalatunda dalam 1 malam saja. Bandung Bondowoso yang merasa dirinya sakti mandraguna menyanggupi tanpa rasa ragu. Malam itu juga, ia memusatkan tenaga dan mulai menghentakkan kaki ke tanah, membuat retakan menganga dan lubang besar terbentuk. Ia terus menggali dengan kesaktiannya,
melubangi bumi hingga air menyembur keluar dari kedalaman. Dalam waktu singkat, sumur Jalatunda selesai dibangun dan terlihat mengagumkan. Para prajurit Prambanan yang mengintip dari kejauhan pun terbelalak, tak menyangka pemuda itu mampu menyelesaikan tugas pertama begitu cepat. Melihat sumur yang telah selesai dibangun dengan mudah, Roro Jonggrang merasa cemas dan gelisah. Ketakutan mulai menyusup dalam dadanya, membayangkan syarat kedua akan dipenuhi secepat yang pertama. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan dengan pembunuh ayahnya adalah aib besar yang tak sanggup ia tanggung. Rasa muak dan dendam mulai menutupi wajah cantiknya yang selalu tampak tenang. Maka, ia menyusun siasat bersama patih kerajaan, berniat menyingkirkan Bandung Bondowoso dengan cara licik. Saat sang pangeran memeriksa sumur buatannya, Roro Jonggrang berpura-pura memintanya turun dan melihat apakah sumur itu cukup dalam. Tanpa curiga, Bandung Bondowoso melompat masuk ke dalam sumur Jalatunda yang baru saja ia gali. Saat itulah Roro Jonggrang memberi aba-aba pada sang patih, dan bersama-sama mereka melemparkan batu serta tanah ke dalam sumur. Dentuman keras terdengar saat batu-batu besar menghantam dinding sumur, mencoba mengubur sang kesatria hidup-hidup. Dalam hati, Roro Jonggrang berharap rencananya berhasil dan pemuda itu tak akan pernah keluar dari sana. Namun ia lupa, yang ia hadapi bukanlah manusia biasa, melainkan pewaris ilmu sakti dari Raja Pengging. Dengan satu teriakan keras, Bandung Bondowoso meledakkan batu-batu di sekelilingnya dan keluar dari sumur dalam keadaan marah besar. Wajahnya penuh debu dan luka ringan, namun sorot matanya jauh lebih menyala dari bara api. Ia tahu bahwa Roro Jonggrang telah mengkhianatinya, mencoba membunuhnya dengan cara yang licik. Tapi ketika ia melihat wajah sang putri lagi, amarahnya mendadak surut dan hatinya kembali lemah. Rasa cintanya masih belum padam, walau diselingi oleh luka dan kekecewaan yang dalam. Bandung Bondowoso menahan emosinya dan hanya berkata bahwa ia akan tetap melanjutkan syarat kedua. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi suami Roro Jonggrang, sekaligus menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah dikalahkan. Maka, ia pun bersiap memenuhi syarat kedua, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan kekuatan gaibnya, Bandung Bondowoso memanggil pasukan makhluk halus dari penjuru tanah Jawa. Mereka muncul dari kabut malam, berbentuk aneh dan menyeramkan, namun tunduk sepenuhnya pada perintah sang pangeran. Tanpa suara, para jin, dedemit, dan makhluk kasat mata lainnya mulai bekerja membangun candi demi candi. Batu-batu besar terangkat ke udara, tersusun rapi menjadi dinding dan menara. Semuanya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, candi demi candi menjulang, menandakan kekuatan Bandung Bondowoso yang tak tertandingi. Di dalam istana, Roro Jonggrang semakin gelisah, melihat waktu terus berdetak dan candi hampir mencapai jumlah yang dijanjikan. Di tengah malam yang kian sunyi, langit hanya disinai rembulan pucat dan bintang-bintang yang redup. Bandung Bondowoso berdiri di tengah lahan pembangunan, matanya tajam mengamati tiap candi yang mulai menjulang. Dengan penuh percaya diri, ia menghitung jumlahnya satu persatu, dan hanya tinggal 2 candi lagi untuk mencapai 1000. Tak ada rasa lelah di wajahnya, hanya ambisi dan keyakinan untuk menaklukkan cinta dan kemenangan. Sementara para makhluk halus terus bekerja tanpa jeda, tanpa suara, dan tanpa henti. Di sisi lain, Roro Jonggrang yang menyadari bahwa waktu hampir habis mulai dihantui rasa takut yang lebih dalam. Ketakutan akan menjadi istri dari pembunuh ayahnya membuat Roro Jonggrang berpikir cepat. Ia tak bisa membiarkan 1000 candi itu benar-benar berdiri, karena itu berarti akhir dari kehormatan dirinya. Maka ia memanggil para dayang ke kamarnya, dan menyusun rencana licik yang terakhir. Dengan berbisik cepat, ia memerintahkan mereka untuk menyalakan obor dan membakar jerami di penjuru desa. Asap mulai membubung tinggi ke langit, mengubah warna langit malam menjadi kemerahan seperti fajar. Tak hanya itu, para wanita pun mulai menumbuk padi di lesung,
menirukan suara kegiatan pagi hari yang biasa. Suara ayam jantan terdengar bersahutan dari kejauhan, padahal pagi belum juga datang. Para makhluk halus yang sedang membangun candi pun mulai merasa kebingungan. Mereka adalah makhluk yang tunduk pada hukum malam, dan begitu menyangka fajar menyingsing, mereka harus lenyap dari dunia manusia. Tak satu pun dari mereka berani melanggar batas waktu yang telah ditentukan oleh alam gaib. Maka, satu persatu, mereka menghentikan pekerjaannya, meninggalkan batu-batu yang belum tersusun. Dalam hitungan detik, mereka menghilang ke dalam bayangan, menyisakan hanya 999 candi yang berdiri kokoh. Ketika Bandung Bondowoso menyadari bahwa pekerjaannya terhenti satu candi sebelum genap 1000, ia langsung menengadah ke langit. Ia merasakan sesuatu yang janggal, langit masih terlalu gelap untuk waktu pagi. Ia memejamkan mata dan memusatkan kekuatannya, lalu membuka kembali dengan tajam, menyadari semua ini hanyalah ilusi. Kemarahan yang selama ini ia tahan mendidih dalam dadanya, membakar cintanya yang semu. Ia tahu pasti, semua ini ulah Roro Jonggrang, wanita yang telah 2 kali mengkhianatinya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kejahatan itu berlalu tanpa balasan. Dengan langkah besar dan wajah yang gelap, Bandung Bondowoso mendatangi istana Prambanan. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap Roro Jonggrang yang pucat pasi di singgasananya. Putri itu gemetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya di balik sikap tenang yang dipaksakan. Namun Bandung Bondowoso tak lagi terpikat pada kecantikannya, hatinya telah berubah menjadi batu. Dalam amarah yang tak terbendung, ia mengangkat tangannya dan menunjuk Roro Jonggrang dengan kekuatan sihirnya. Seketika tubuh sang putri kaku, matanya membelalak, dan dalam hitungan detik ia berubah menjadi arca batu yang berdiri anggun dan dingin di tengah candi yang belum selesai. Keheningan menyelimuti keraton Prambanan saat tubuh Roro Jonggrang membatu sepenuhnya. Dayang-dayang yang menyaksikan langsung kejadian itu hanya bisa terdiam, tak berani menangis ataupun bersuara. Arca batu itu berdiri tegak dan anggun, wajahnya masih menyimpan sisa kecantikan sang putri. Namun sorot matanya kosong, beku dalam keabadian akibat kutukan cinta yang berubah jadi dendam. Bandung Bondowoso menatap hasil kutukannya tanpa rasa bersalah, seolah ia telah menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Namun jauh di lubuk hati, amarah dan luka itu meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah bisa terisi lagi. Keesokan harinya, kabar tentang kutukan Roro Jonggrang menyebar cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Penduduk Prambanan yang tadinya hidup dalam ketakutan terhadap invasi Bandung Bondowoso, kini dilanda duka yang lain. Mereka berkabung bukan hanya atas wafatnya Prabu Boko, tapi juga atas hilangnya sang putri yang selama ini menjadi cahaya istana. Banyak rakyat yang datang ke halaman candi, membawa bunga dan dupa, mempersembahkan doa di hadapan arca tersebut. Mereka percaya, jiwa Roro Jonggrang masih tinggal di dalam batu itu, menatap dunia dengan diam dan luka yang tak pernah terucap. Dan sejak saat itu, arca itu dijaga dengan penuh hormat sebagai simbol cinta dan pengkhianatan. Bandung Bondowoso tak pernah kembali ke kerajaan Pengging sebagai pemenang perang. Ia tinggal sementara di Prambanan, namun tak lama kemudian menghilang tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Rakyat menyangka ia menyesali perbuatannya, atau mungkin dikuasai oleh kutukan dari cintanya sendiri. Tidak ada yang tahu pasti, hanya legenda yang tersisa, berbisik dari mulut ke mulut selama berabad-abad. Candi yang tidak sempat selesai itu pun akhirnya dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang, bagian dari kompleks Prambanan yang megah. Bangunan-bangunan sekitarnya diberi nama Candi Sewu, meski jumlah sebenarnya tak pernah mencapai 1000. Waktu berjalan, kerajaan-kerajaan pun berganti, namun kisah Roro Jonggrang tak pernah padam dari hati rakyat. Banyak yang datang ke Candi Prambanan bukan hanya untuk mengagumi kemegahannya, tapi juga untuk merasakan kisah cinta dan pengkhianatan yang terukir dalam batu. Para pujangga mencatatnya dalam syair, para penari menggambarkannya dalam gerak, dan para pendeta menyelipkannya dalam doa-doa panjang.
Roro Jonggrang tak lagi hanya seorang putri, tapi simbol wanita yang harus menanggung beban dari ambisi dan kemarahan pria. Sementara Bandung Bondowoso menjadi gambaran pahlawan yang gagal menaklukkan hatinya sendiri. Hingga hari ini, arca Roro Jonggrang masih berdiri di tengah Candi Prambanan, diam namun seolah berbicara. Wisatawan datang dari seluruh penjuru dunia untuk menyentuh legenda yang hidup dalam bisu batu itu. Banyak yang berkata, jika kau berdiri cukup lama di hadapannya, kau akan merasakan tatapan sendu sang putri yang masih menunggu pembebasan. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kekuatan, cinta, tipu daya, dan harga diri bisa saling menghancurkan. Dan bahwa tidak semua permintaan yang terkabul membawa kebahagiaan, bahkan bisa berakhir dalam kutukan abadi. Begitulah kisah Roro Jonggrang, gadis cantik yang terpatri dalam sejarah tak tergantikan selamanya. Terdapat beberapa pesan moral cerita yang dapat dipetik dari kisah Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Pertama, untuk belajar agar tidak menjadi orang serakah yang dapat merugikan orang banyak dan diri sendiri. Seperti yang dilakukan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso sebelum menikahinya. Lalu, sebagai manusia, sebaiknya hindari memaksakan kehendak kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu menepati janji dan tidak berbuat curang kepada orang lain. Sekian cerita Roro Jonggrang ini. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.